Selamat pagi, saya Riantama Andriani dari Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis KPPBC TMPC Mataram. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 66 PMK 04 2018 tentang tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait PMK 66 tahun 2018, mari kita simak apa saja latar belakang diberlakukannya PMK 66 tahun 2018. Latar belakang yang pertama, sebelumnya peraturan NPPBKC diatur dalam 3 peraturan berbeda sehingga menjadi terlalu rumit. Yang kedua, perlu penyederhanaan ketentuan, persyaratan, dan percepatan jangka waktu pelayanan. Yang ketiga, dalam rangka mendukung PP 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Yang keempat, penomoran NPPBKC yang belum mengacu pada NPWP. Yang kelima, belum mengakomodir norma untuk barang kena cukai baru. Yang keenam, memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan di bidang cukai terkait hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya untuk meningkatkan pelayanan tertib administrasi keuangan negara. Dan yang terakhir, beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Prinsip-prinsip dalam PMK 66 tentang NPWBKC yang pertama, syarat untuk mendapatkan NPWBKC hanya izin usaha. Yang kedua, SLA 3 hari secara online. Yang ketiga, integrasi antara NPWBKC dan NPWP dalam sistem integrasi nasional. Yang keempat, dalam satu KPPBC hanya boleh mengajukan satu NPWBKC. Yang kelima, data-data yang didapatkan dapat dipercaya dan sudah terverifikasi. Yang keenam, satu izin atau satu NPWBKC dapat digunakan untuk 2 kegiatan. Dalam PMK 66 tahun 2018, terdapat simplifikasi persyaratan dan jangka waktu. Yang pertama, simplifikasi persyaratan. Yang sebelumnya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan NPWBKC, kini hanya 2 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu izin usaha atau nomor induk berusaha. Yang kedua, formulir isian registrasi. Simplifikasi jangka waktu. Dahulu 30 hari menjadi hanya 5 hari dan 3 hari kerja. 5 hari kerja untuk proses pemeriksaan lokasi dan 3 hari kerja untuk keputusan pemberian atau penolakan NPWBKC. Selanjutnya, penyampaian data dan atau dokumen dilakukan secara manual. Dahulu, kini penyampaian data dan atau dokumen dapat dilakukan secara elektronik. Selanjutnya, kewajiban memiliki NPWBKC. Siapa saja yang wajib memiliki NPWBKC? Yang pertama, pengusaha pabrik. Yang kedua, pengusaha tempat penyimpanan. Yang ketiga, importir barang kena cukai. Yang keempat, penyalur. Dan yang kelima, pengusaha tempat penjualan eceran. Selain itu, apabila pengusaha barang kena cukai merupakan pengusaha TPB dan sudah memiliki KEP TPB, maka KEP TPB tersebut dapat digunakan pula sebagai NPWBKC. Namun, apabila pengusaha barang kena cukai tersebut bukan merupakan pengusaha TPP dan tidak memiliki KEP TPB, maka pengusaha wajib memiliki NPWBKC. Perlakuan NPWBKC. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa satu NPWBKC dapat digunakan untuk 2 kegiatan. Berikut perlakuan untuk 2 kegiatan tersebut. Yang pertama, NPWBKC pabrik dapat berlaku juga sebagai NPWBKC importir bahan baku untuk pembuatan barang kena cukai. Yang kedua, NPWBKC tempat penyimpanan EA dapat juga sebagai importir EA yang dimasukkan ke tempat penyimpanan. Yang ketiga, importir MMEA dapat berlaku juga sebagai penyalur MMEA. Persyaratan lokasi pabrik. Untuk mendapatkan NPWBKC sebagai pabrik, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam pasal 7 PMK 66 tahun 2018. Syarat yang pertama, tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari pabrik yang dimintakan izin. Yang kedua, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri. Yang ketiga,
memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya. Keempat, memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong. Yang kelima, memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan atau mengemas barang kena cukai. Yang keenam, memiliki bangunan, ruangan, tangki, dan atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan barang kena cukai yang selesai dibuat, dan memiliki luas lokasi bangunan atau tempat usaha dalam batas tertentu. Sebelumnya telah dibahas tentang lokasi untuk mendapatkan NPWP-KC pabrik. Selanjutnya, persyaratan untuk lokasi importir dan penyalur. Apa saja syaratnya? Ada 3 persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 PMK 66 tahun 2018. Syarat yang pertama, tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat usaha importir atau tempat usaha penyalur yang dimintakan izin. Yang kedua, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri atau kawasan perdagangan. Dan yang terakhir, saat pengajuan permohonan NPWP-KC memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah, atau rumah sakit dalam hal lokasi bangunan atau tempat usaha digunakan sebagai tempat importir atau penyalur minuman mengandung etil alkohol. Yang terakhir, persyaratan lokasi tempat penjualan eceran yang diatur dalam Pasal 10 PMK 66 tahun 2018. Syarat yang pertama, dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari tempat usaha yang diajukan izin, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan. Yang kedua, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan. Syarat yang terakhir, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah, atau rumah sakit saat pengajuan permohonan NPWP-KC dalam hal lokasi akan digunakan sebagai tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol. Selain ketentuan lokasi pabrik, diatur juga ketentuan luas pabrik. Ketentuan yang pertama, untuk pabrik etil alkohol minimal memiliki luas 5.000 meter persegi. Yang kedua, untuk pabrik MMEA atau minuman mengandung etil alkohol minimal memiliki luas 300 meter persegi. Yang ketiga, untuk pabrik hasil tembakau minimal memiliki luas 200 meter persegi. Yang keempat, BKC lainnya. BKC lainnya luas pabrik sesuai dengan izin usaha. Dikecualikan untuk ketentuan luas pabrik yang pertama, untuk etil alkohol keperluan bahan bakar nabati, luasnya sesuai dengan izin usaha. Yang kedua, untuk hasil tembakau HPTL, luasnya sesuai dengan izin usaha. Pengecualian jarak lebih dari 100 meter. Dikecualikan dari ketentuan memiliki jarak lebih dari 100 meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dalam hal 1. Fasilitas tempat ibadah disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, pusat perbelanjaan, atau tempat hiburan. 2. Lokasi bangunan atau tempat usaha yang dimintakan izin telah mendapatkan izin dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3. Izin usaha dari instansi terkait yang diperlukan untuk pembuatan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Yang pertama, izin industri. Untuk pengusaha pabrik harus memiliki izin industri yang dapat diperoleh di Kementerian Perindustrian. Yang kedua, izin perdagangan. Untuk pengusaha tempat penyimpanan, penyalur, importir, dan tempat penjualan eceran harus memiliki izin perdagangan yang dapat diperoleh di Kementerian Perdagangan. Yang ketiga, nomor induk berusaha yang harus dimiliki oleh pengusaha barang kena cukai yang dapat diperoleh dari OSS. Setelah dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan NPWP-KC, mari kita bahas terkait bagaimana cara untuk mendapatkan NPWP-KC. Jadi, permohonan NPWP-KC dilakukan dalam 2 tahap.
Tahap pertama yaitu permohonan pemeriksaan lokasi. Dalam permohonan pemeriksaan lokasi minimal dilampiri 1. Denah dalam lokasi usaha. Yang kedua, denah luar lokasi sekitar tempat usaha. Bagaimana skema dalam tahap 1? Skema yang pertama yaitu permohonan pemeriksaan lokasi yang diajukan oleh pengusaha. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh KPPBC. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, akan dilakukan penyampaian berita acara pemeriksaan dan kesimpulan. Perlu diingat bahwa proses dalam skema tahap 1 ini dilakukan dalam 5 hari kerja setelah surat pernyataan kesiapan cek lokasi yang dibuat oleh pengusaha. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu permohonan untuk memperoleh NPP BKC. Dalam tahap kedua ini dilampirkan 1. Berita acara pemeriksaan, 2. Surat izin dari instansi terkait, 3. Daftar mesin untuk pengusaha pabrik, 4. Daftar penyalur tingkat pertama untuk pengusaha pabrik hasil tembakau. Perlu diingat, pengusaha telah memiliki nomor induk berusaha, kemudian menyampaikan data isian registrasi pengusaha barang kena cukai dan surat pernyataan. Bagaimana skema dalam tahap 2? Skema yang pertama, pengusaha melakukan permohonan atau menyampaikan permohonan untuk mendapatkan NPWP BKC ke KPPBC. Kemudian akan dilakukan penelitian dokumen oleh KPPBC dan yang terakhir penerbitan keputusan atau penolakan untuk memberikan NPWP BKC. Untuk tahap kedua ini dilakukan dalam 3 hari setelah surat permohonan dan dokumen diterima secara lengkap. Permohonan perpanjangan NPWP BKC. Perpanjangan NPBKC untuk penyalur dan pengusaha TPE. Syaratnya yang pertama, dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berlaku NPBKC berakhir. Dan juga harus melampiri izin dari instansi terkait. Bagaimana skema perpanjangan NPBKC? Yang pertama, pengusaha melakukan permohonan perpanjangan NPBKC ke kantor. Yang kedua, dilakukan penelitian oleh KPPBC. Perlu diingat, untuk mendapatkan informasi terkait eksistensi tempat usaha penyalur atau tempat penjualan eceran, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menugaskan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi. Skema yang terakhir yaitu penerbitan KEP perpanjangan NPBKC atau surat penolakan. Skema tersebut harus dilakukan dalam waktu 3 hari kerja setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan. Perlu diingat, dalam hal penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran melakukan atau mengajukan surat permohonan perpanjangan NPWP-BKC setelah masa berlaku NPWP-BKC berakhir, maka pengusaha harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWP-BKC baru. Permohonan perubahan NPWP-BKC. Perubahan NPWP-BKC dapat dilakukan dalam hal 1. Pengusaha akan melakukan perubahan A. Lokasi atau tempat usaha, B. Jenis kegiatan usaha, C. Jenis barang kena cukai. Kedua, apabila pengusaha akan melakukan perubahan A. Nama dan atau bentuk badan hukum perusahaan, B. Pemilik perusahaan, C. NPWP. Perubahan tersebut paling lambat dilakukan 1 bulan setelah perubahan. Dan jangan lupa dilampiri dengan dokumen terkait perubahan. Bagaimana skema perubahan NPWP-BKC? Skema yang pertama yaitu permohonan perubahan NPWP-BKC yang diajukan oleh pengusaha. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lokasi oleh KPPBC. Dan terakhir akan diterbitkan KEP perubahan NPWP-BKC atau surat penolakan. Skema tersebut dilakukan dalam 3 hari kerja setelah surat kesiapan pemeriksaan lokasi. Selain itu juga terdapat pemberitahuan terkait perubahan 1. Tata letak atau layout tempat usaha, 2. Penanggung jawab perusahaan, 3. Mesin yang digunakan untuk membuat dan atau mengemas barang kena cukai bagi pengusaha pabrik, 4. Penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari pengusaha pabrik bagi pengusaha pabrik hasil tembakau. Perubahan data registrasi pengusaha barang kena cukai selain ayat 1 dan ayat 2 dilampiri dengan dokumen terkait perubahan. Bagaimana skema dalam perubahan tersebut? Skema yang pertama, permohonan yang diajukan oleh pengusaha ke KPPBC. Yang kedua, pemeriksaan lokasi oleh KPPBC.
Yang ketiga, DJBC melakukan perubahan pada database pengusaha barang kena cukai. Dalam pasal 29, 30, dan 31 diatur tentang pemasangan tanda dan piagam NPWBKC. Pasal 29, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan penyalur yang mendapatkan NPWBKC harus memasang tanda nama paling lama 1 bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberian NPWBKC. Pasal 30, pengusaha tempat penjualan eceran yang mendapatkan NPWBKC harus memasang piagam NPWBKC atau fotokopi piagam NPWBKC di tempat usahanya paling lambat 1 bulan setelah diterbitkannya keputusan pemberian NPWBKC. Pasal 31. Dalam hal diminta oleh kepala kantor, pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan penyalur wajib menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan atau fasilitas kerja yang memadai atau yang layak bagi pejabat bea dan cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan. Kegiatan selain di tempat yang diizinkan. Dalam pasal 45 disebutkan, pengusaha barang kena cukai yang akan melakukan kegiatan di tempat selain yang disebutkan dalam keputusan pemberian NPWBKC wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPBC yang mengawasi tempat menjalankan kegiatan di tempat selain yang diizinkan disebutkan dalam NPWBKC. Dalam hal tersebut, pengusaha harus melakukan permohonan ke KPPBC yang mengawasi pabrik. Permohonan harus memuat 1. Jenis kegiatan, alamat, dan waktu penyelenggaraan. Dilampiri juga dengan surat rekomendasi atau izin dari instansi terkait atau orang yang memiliki atau menguasai tempat penyelenggaraan kegiatan. Pembekuan NPWBKC. NPWBKC dapat dibukukan dalam hal 1. Adanya bukti permulaan yang cukup melakukan pelanggaran pidana, maka akan dibekukan sampai dengan adanya keputusan hakim tetap terhadap pelanggaran pidana paling lama 60 hari. 2. Adanya bukti yang cukup yang mengakibatkan persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi. Dibekukan sampai dengan dipenuhi kembali persyaratan perizinan, maksimal 90 hari sejak dibekukan. Apabila tidak, maka NPWBKC akan dicabut. 3. Pengusaha barang kena cukai berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya. Dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan dengan kepailitan. 4. Pengusaha tidak menyediakan tempat atau fasilitas yang diatur dalam pasal 31. Dibekukan sampai dengan disediakan tempat atau sarana kerja atau fasilitas yang layak bagi pejabat bea cukai untuk menjalankan fungsinya. Maksimal 90 hari sejak dibekukan. Apabila tidak, maka NPWBKC akan dicabut. 5. Memproduksi atau menghasilkan barang tanpa persetujuan sesuai dengan pasal 41. Akan dibekukan sampai dengan mendapatkan persetujuan produksi sesuai pasal 41. Apabila tidak, NPWBKC akan dicabut. 6. Menjalankan kegiatan di tempat selain yang disebutkan dalam KEP NPWBKC tanpa persetujuan. Dibekukan sampai dengan mendapatkan persetujuan menjalankan kegiatan di tempat selain dalam keputusan. Apabila tidak, NPWBKC akan dicabut. 7. Pengusaha barang kena cukai menyampaikan data yang tidak benar atau tidak sesuai. Dibekukan sampai dengan pengusaha barang kena cukai menyampaikan perbaikan data sesuai dengan data yang sebenarnya. Maksimal 30 hari sejak dibekukan. Apabila tidak, NPWBKC akan dicabut. Perlu diingat, saat NPWBKC dibekukan, pengusaha barang kena cukai dilarang berkegiatan usaha di bidang cukai dan harus menyelesaikan kewajiban kepada negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pencabutan NPWBKC. NPWBKC dapat dicabut dalam hal 1. Permohonan oleh pengusaha barang kena cukai. 2. Pengusaha barang kena cukai dinyatakan pailit. 3. Ketentuan pasal 14 ayat 2 tidak lagi dipenuhi. 4. Ketentuan pasal 14 ayat 3 tidak lagi dipenuhi. 5. Apabila pengusaha barang kena cukai dipidana. 6. Apabila pengusaha barang kena cukai melanggar ketentuan pasal 30. 7. Apabila NPWBKC dipindah tangankan, dikuasakan, atau dikerjasamakan tanpa persetujuan menteri. 8. Pengusaha barang kena cukai tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai dalam waktu 1 tahun. 9. Setelah 90 hari sejak NPWBKC dibekukan dalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan tidak lagi dipenuhi. 10. Setelah 90 hari sejak
Pengusaha tetap tidak menyediakan tempat atau sarana atau fasilitas kerja yang layak bagi pejabat bea cukai. 11. Pengusaha barang kena cukai tetap memproduksi atau menghasilkan barang tanpa persetujuan. 12. Pengusaha barang kena cukai tetap menjalankan kegiatan di tempat selain yang disebutkan dalam surat keputusan. 13. Setelah 30 hari sejak pembukuan NPWBKC, pengusaha tidak menyampaikan perbaikan data. Perlu diingat, saat NPWBKC dicabut, pengusaha barang kena cukai dilarang berkegiatan usaha di bidang cukai. Harus menyelesaikan kewajiban kepada negara sebagai makna dimaksud dalam undang-undang. Pengusaha barang kena cukai tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPWBKC selama 12 bulan sejak tanggal keputusan pencabutan, kecuali pencabutan dengan alasan atas permohonan pengusaha atau karena tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun. Kepala kantor menerbitkan surat keputusan pencabutan dan salinan keputusan tersebut akan diberikan kepada pengusaha barang kena cukai, kepala kantor wilayah yang mengawasi, dan direktur teknik fasilitas dan cukai. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.